Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman berharga dalam membaca satu buku yang menarik yang berjudul Teologi Sukses, tulisan dari Insinyur Herlianto, Master Teologi. Buku ini menjelaskan teologi sukses sebagai sebuah aras teologi yang menempatkan Allah sebagai Allah yang maha besar, Allah yang kaya, Allah yang penuh berkat, yang mana ini akan berdampak langsung pada kehidupan orang percaya, anak-anak Allah, yang mana orang yang beriman dipandang akan mengalami kehidupan yang penuh berkat pula. Orang yang beriman akan mendapat kekayaan, kelimpahan, kesuksesan, dan kelimpahan materi lainnya. Teologi sukses yang sering juga disebut sebagai Injil sukses, Injil kemakmuran, kelimpahan berkat, atau teologi anak raja secara sederhana memandang seorang Kristen, seorang yang beriman, seorang anak-anak Allah, kita yang mengemban status sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus, seharusnya hidup dalam kekayaan, hidup dalam kelimpahan materi sebagai tanda bahwa hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga penebusan yang dilakukan Kristus itu dianggap dalam perspektif teologi sukses sebagai penebusan juga atas kehidupan yang menderita, kehidupan yang penuh sakit penyakit, kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan cobaan. Sehingga dalam perspektif teologi sukses, hal-hal penderitaan itu menjadi hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan beriman seorang percaya, seorang anak Allah. Jadi dalam pandangan, dalam perspektif teologi sukses sendiri, seorang Kristen yang beriman seharusnya hidup dalam kekayaan, hidup dalam kelimpahan materi sebagai tanda bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena sebagai umat Allah, kita telah mengalami pemulihan. Dan sebaliknya juga, orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang mengalami cobaan, orang-orang yang mengalami sakit penyakit itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak beriman, sebagai orang-orang yang mempunyai iman yang lemah dan tidak diberkati oleh Tuhan. Dan sesungguhnya buku ini coba mengcounter gagasan-gagasan yang demikian, sebab buku ini sendiri menganggap bahwasannya perspektif dari teologi sukses yang sebagaimana telah dipaparkan tadi itu merupakan pandangan-pandangan yang keliru, sebab sekalipun mungkin mereka mengutip banyak ayat-ayat Alkitab sebagai landasan dari teologi mereka, banyak ayat-ayat tersebut menurut Insinyur Herlianto, penulis buku ini, dikutip lepas dari konteksnya sehingga menghasilkan pola tafsir atau menghasilkan tafsir yang keliru. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh penggagas-penggagas teologi sukses untuk memunculkan teologi ini. Insinyur Herlianto sendiri banyak mengulas bagaimana latar belakang munculnya gagasan ini, munculnya aras teologi sukses ini, dan bagaimana eksistensi bertahannya teologi sukses ini dan runtuhnya kemudian teologi sukses ini di tengah-tengah krisis yang terjadi di beberapa periode zaman. Bahkan Insinyur Herlianto memaparkan bahwasannya teologi sukses sendiri merupakan produk dari panteisme, produk dari perdukunan, dan produk dari pemanfaatan permainan psikologi untuk menggairahkan orang-orang, untuk mengarahkan perspektif orang-orang memandang kekayaan itu sebagai buah dari iman. Yang membuat orang-orang berpikir bahwa kelimpahan berkat materi, berkat-berkat fisik sebagai ukuran mutlak dari iman seseorang. Dan hal ini yang banyak ditentang oleh Insinyur Herlianto dalam bukunya ini. Insinyur Herlianto banyak memaparkan, mengutip kembali ayat-ayat yang sering dipakai oleh penganut Injil sukses untuk menjadi dasar dari argumentasi teologi mereka dan menafsirkan ulang dengan mengkaitkan teks-teks tersebut terhadap konteksnya sehingga menghasilkan argumentasi yang menentang gagasan-gagasan teologi sukses tersebut. Dalam buku ini sendiri ada beberapa hal yang sangat ditekankan
Dan saya mengutip beberapa hal yang menurut saya cukup menarik. Di antaranya yang pertama, perspektif yang mengatakan Tuhan ingin kita kaya. Teologi sukses menekankan moto ini, menekankan moto Tuhan menginginkan engkau, menginginkan aku menjadi orang yang kaya. Penekanan ini membuat seringkali orang menganggap teologi sukses sendiri banyak mengutip teks-teks Alkitab sebagai dasar dari teologi mereka. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 10 yang mana Yesus berkata bahwasannya Dia datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan, atau dalam 3 Yohanes 2 yang berkata bahwa Kristus telah menjadi miskin agar kita menjadi kaya, atau teks lain seperti 2 Korintus 8 ayat 9 yang berkata menunjukkan bahwa umat Kristen berhak menjadi kaya, hidup dalam segala kelimpahan materi dan dunia, yang berarti banyak uang, hidup berkelimpahan, hidup dengan juga banyak menekankan tentang berpikir positif, yang mana ini kemudian di-counter oleh Insinyur Herlianto dengan menekankan bahwasannya kita tidak hanya perlu berpikir positif, tetapi juga perlu berpikir benar dan rasional. Teologi sukses juga banyak menekankan mengenai visualisasi, mengenai pembayangan akan hal-hal yang kita inginkan, agar itu kemudian menjadi dasar kita mendapatkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Bukan dengan jelas bahwasannya hal tersebut merupakan pola pikir sinkritisme dengan ajaran psikologi baru dan perdukunan. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwasannya teologi sukses menurut pandangan buku ini itu erat kaitannya dengan ajaran perdukunan, kebatinan, dan ajaran psikologi baru. Sebab justru praktek-praktek yang demikianlah yang banyak dipraktekkan dalam psikologi modern. Selain itu dalam teologi sukses sendiri ditekankan mengenai kata-kata sugesti yang merupakan tindak lanjut dari berpikir positif dan visualisasi, tindakan pembayangan. Sehingga para pelopor ajaran teologi sukses seperti misalnya Norman Vincent maupun Robert Schuller sering dengan ajaran psikologi modern mempopulerkan kata-kata yang kita ucapkan sebagai kata-kata yang memiliki kekuatan magis, memiliki kekuatan yang kemudian berdampak di dalam kehidupan kita. Kata-kata maupun kalimat-kalimat tertentu tersebut bila diucapkan terus-menerus, diucapkan berulang-ulang akan mendatangkan khasiat tertentu bagi orang yang mengucapkannya. Sehingga dengan kata lain, ajaran teologi sukses dalam perspektif buku ini membuat kata-kata tersebut menjadi seolah-olah seperti mantra yang berkhasiat menghasilkan sesuatu. Ada banyak hal-hal lain lagi yang dibahas Herlianto dalam bukunya Teologi Sukses ini. Dan sebagai kesimpulan dari gagasan yang disampaikan Herlianto dalam bukunya ini, dia katakan bahwasanya ajaran atau teologi sukses merupakan teologi yang bukan digali dari Alkitab, melainkan ajaran lain yang secara sinkritis dimasukkan ke dalam kekristenan dengan memanipulasi ayat-ayat Alkitab, atau yang disebut dalam proses penafsiran sebagai exegese, yang mana ini kemudian ditafsirkan, ayat-ayat Alkitab tersebut ditafsirkan secara keliru. Dan sekalipun menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung ajaran-ajaran teologi sukses tersebut, sangat terlihat bahwa ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara harafiah dan lepas dari konteksnya, sehingga penafsiran yang dilakukan seringkali menghasilkan arti yang beda atau bahkan terbalik bila dibandingkan dengan pengertian yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab sendiri, bila ditafsirkan dengan konteksnya.
Menurut buku ini, pengaruh psikologi baru, perdukunan, dan ajaran kebatinan merupakan hal-hal yang terlihat jelas dan cenderung banyak memiliki persamaan dalam ajaran teologi sukses. Oleh karenanya, menurut buku ini, usaha untuk kembali kepada Alkitab merupakan hal yang terus harus selalu dilakukan oleh orang percaya untuk menangkal ajaran-ajaran yang keliru, untuk menangkal ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sebab, sebagaimana pendapat dari buku ini sendiri, teologi sukses itu menekankan pemujaan terhadap mamon yang merupakan inti dari ajaran sukses itu sendiri. Dan hal ini jelas bertentangan dengan berita Injil yang justru menasehatkan kita untuk tidak memuja mamon, untuk tidak memuja materi, untuk tidak mengutamakan hal-hal duniawi, untuk tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat fisik, melainkan setia kepada Allah, berpaut kepada kerajaan Allah, dan mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah itu lebih dulu. Sehingga umat Kristen harus menentukan sikapnya terhadap kecenderungan-kecenderungan duniawi yang materialistis yang dimasukkan ke dalam ibadat Kristen dalam perspektif teologi sukses ini. Semoga buku ini menambah wawasan kita untuk dapat menilai ajaran-ajaran yang beredar, yang mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang mana yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam Alkitab kita. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita untuk menambah wawasan kita dan meneguhkan iman kita.